Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu, Bapak. Baiklah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin memaparkan diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Budaya positif menanamkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. 5. Posisi kontrol guru. 6. Keyakinan kelas. Dan 7. Segitiga restitusi. Yang pertama, kita masuk di pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita bisa lihat, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari ada 6. Yang pertama itu beriman, ya bisa dibacakan Ibu Oki. Yang pertama, beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Keenam, mandiri. Oke, terima kasih Bu Oki. Nah, di sini Bapak Ibu ada 6, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, profil pelajar Pancasila ada 6 yang tadi disebutkan oleh Ibu Oki. Kemudian masuk ke kedua, disiplin positif. Siapa yang tahu disiplin positif, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kebiasaan yang baik. Silakan. Disiplin positif ialah pembiasaan hal yang baik. Oke, terima kasih Ibu Ayu. Di sini disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kita dituntut untuk mendidik anak murid agar berperilaku yang lebih baik. Lanjut ke nomor 3, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia
Yang pertama bisa dibacakan oleh Ibu Deliana. Bertahan hidup, makan, minum, tempat tinggal, Kesehatan. keamanan, dan kesehatan. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Dian Cahya boleh dibacakan. Kesenangan yang termasuk bermain, humor, antusias dan tertawa. Iya, itu termasuk dari kebutuhan dasar manusia ya, Bapak Ibu. Yang selanjutnya Ibu Desi bisa bacakan. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kasih sayang itu butuh ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan dasar manusia. Kemudian bisa Bu Suhaida lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, baik. Terakhir Ibu Desi. Selanjutnya adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, Ya, memimpikan berprestasi dan dilakukan, dilakukan. didengar, ya, diakui dan didengar. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Di sini kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Pertama, dia ingin kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan penguasaan. Keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini terdiri dari 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ada yang terencana, ada yang tidak terencana. Nah, di sini yang termasuk hukuman tidak terencana dan secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi apabila kita memberikan hukuman. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi, di sini ada konsekuensi yang terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, ini ada beberapa, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian memproses kolaboratif yang mengajak manusia untuk mencari solusi sendiri. Konsep motivasi perilaku manusia yang melibatkan hukum, konsekuensi, dan restitusi ini mengacu pada pemahaman bahwa tindakan manusia seringkali dipengaruhi oleh harapan akan hasil tertentu yang mungkin muncul sebagai akibat dari tindakan tersebut. Nah, hukuman dalam konteks ini, hukum merujuk pada aturan atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Manusia cenderung berperilaku sesuai dengan hukum karena takut akan sanksi atau hukuman jika melanggarnya. Ini adalah bentuk motivasi eksternal yang didorong oleh keinginan untuk menghindari konsekuensi negatif. Konsekuensi adalah hasil atau dampak yang timbul dari suatu tindakan. Konsekuensi dapat bersifat positif, misalnya pujian, hadiah, atau yang negatifnya misalnya hukuman, kehilangan. Manusia cenderung mengulang tindakan yang menghasilkan konsekuensi positif dan menghindari tindakan yang menghasilkan konsekuensi negatif. Ini adalah prinsip dasar dalam pembelajaran operan. Nah, di sini ada restitusi. Restitusi merujuk pada tindakan memperbaiki atau mengembalikan sesuatu keadaan semula setelah terjadi kesalahan atau kerugian. Dalam konteks motivasi, restitusi dapat menjadi bentuk konsekuensi yang bersifat restoratif. Artinya, selain menerima hukuman, individu juga diharapkan untuk memperbaiki kesalahan dan yang telah dilakukan
Hal ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan mendorong perilaku yang lebih baik di masa depan. Nah, contohnya di sini ada seorang anak yang mencuri. Bapak Ibu tentu pernah melihat kejadian yang dimana di suatu minimarket ada anak yang mengambil barang yang untuk kebutuhannya ya. Jadi dia mencuri. Nah, seharusnya kalau dihadapi dengan beberapa konsekuensi hukum, anak tersebut mungkin akan dimarahi oleh orang tuanya atau bahkan dilaporkan ke pihak polisi. Nah, kalau di konsekuensi, anak tersebut mungkin akan kehilangan kepercayaan orang tuanya atau teman-temannya, ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi, anak tersebut mungkin akan diminta untuk mengembalikan permen yang dicuri atau meminta maaf kepada pemilik toko. Di sini bisa dibacakan Ibu Supitri kesimpulan dari contoh, konsekuensi dan hukum serta restitusi. Terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan dari hukum, konsekuensi, dan restitusi. Memahami hubungan antara hukum, konsekuensi, dan restitusi dalam motivasi perilaku manusia sangat penting untuk merancang strategi yang efektif dalam mendidik, membimbing, dan memotivasi orang lain. Dengan memahami bahwa tindakan manusia seringkali dipengaruhi oleh harapan akan hasil tertentu, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, mendukung perilaku positif dan membantu individu untuk tumbuh dan berkembang. Baik, terima kasih Ibu Sumitri. Nah, disinilah kesimpulan dari hasil hukum, konsekuensi, dan restitusi. Nah, masuk ke bagian kelima, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yaitu ada guru yang penghukum, ada yang manajer, ada guru yang pembuat rasa bersalah, kemudian ada guru pemantau, dan ada guru yang berteman, ya, menganggap murid itu temannya. Nah, di sini ada satu kasus Rudi yang tidak mengerjakan tugas rumahnya. Nah, di penghukum ada guru yang bernada tinggi dan bahasa tubuh dan mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Nih, di sini disebutkan seperti tidak mengerjakan lagi Rudi, pasti tidak buat lagi, selalu tidak buat tugas rumah. Kapan kamu bisa mengerjakan tugas rumahmu? Nah, di sini dia dengan meninggikan suaranya, bahkan bahasa tubuhnya, matanya dengan melotot dan jarinya selalu menunjuk si anak itu. Itu termasuk guru penghukum, ya Bapak Ibu. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya tidak mengerjakan tugas rumahnya? Nah, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret meja atau bukunya. Kemudian lebih buruk lagi, sepulang sekolah dia merasa dendam sama gurunya sehingga dia bisa mencoret-coret atau menggores kendaraan guru tersebut. Jadi dia merasa dendam, dia untuk pelampiasannya dicoret-coretnya kendaraan Bapak Ibu yang membuat hatinya dongkol, ya Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Nah, di sini boleh Bapak Ibu coba bacakan, Bu Saina.
Kalau guru yang membuat rasa bersalah itu seperti apa nadanya? Baiklah, terima kasih. Jadi, Rudi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu bahwa akan mengerjakan tugas rumahmu. Kamu ini kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Oke, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Kita lihat hasilnya. Murid akan merasa bersalah, kemudian merasa kecewa dengan bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya, ya bapak ibu. Jadi dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan tidak seperti murid dengan gurunya. Penghukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa mengakibatkan dirinya, bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Nah, sekarang guru menganggap murid itu seperti teman. Boleh Bapak Ibu yang lain contohkan seperti apa? Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada muridnya, mata dan senyum jenaka. Rudi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke ibu, bukan? Kenapa tidak dikerjakan lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu bantu. Kamu ini. Ya, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti Bu Mira tadi? Nah, kita lihat hasilnya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini, termasuk dampak positif. Jadi hanya saja di sisi negatif murid tergantung pada guru tersebut. Nah, bisa jadi dia nanti akan memanfaatkan gurunya ya, memanfaatkan gurunya untuk mengerjakan PR-nya, karena dia senang ibunya seperti ini. Nah, kemudian akibat lain dari posisi teman Rudi akan hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi dia kalau tanpa guru yang menyuruhnya seperti ini tadi, dia tidak mau, ya Bu ya. Lanjutkan dengan guru pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Boleh dicontohkan? Dianti. Pemantau itu yang seperti apa? Coba Dianti. Rudi, tahukah kamu semua timmu sudah mengumpulkan tugas mereka? Tahu Bu, apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila tidak mengerjakan tugas? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas tersebut. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus menyelesaikan di dalam kelas ya tugas tersebut. Ibu tunggu. Oke, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak akan ditinggal seorang diri. Nah, yang terakhir, manajer.
Sudah belum? Berarti memantau ya? Manajer belum. Bisa dicontohkan Ibu Deliana? Ibu Deliana yang guru yang manajer dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, ini coba Ibu Deliana sesuai dengan skenario nya. Dengan suara yang tulus. Apakah kamu mengetahui ada tugas rumah yang harus kamu kerjakan? Tahu Bu? Ya, jadi belum dikerjakan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Bu untuk mengerjakan tugas yang belum saya buat. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ya, Ada masalah? ada masalah kamu atau masalah untuk kamu agar bisa mengerjakan tugas rumah? Baik. Selanjutnya, Tidak Bu, saya bisa mengerjakan tugas rumah tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid untuk bersenda atau bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, mungkin untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya sesuatu masalah dan sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apa konsekuensi, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan dengan bimbingan guru. Contoh lain, penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa tidak berpakaian lengkap pada hari Senin. Nah, penghukum, kamu berdiri di depan tiang bendera sampai jam istirahat. Nah, biasanya seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian pembuat rasa bersalah, kesekian kalinya Ibu ingatkan, kamu senang ya melihat Ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Kalau teman, ayo dong, kamu berpakaian lengkap setiap hari Senin agar rapi. Kalau pemantau bahasanya seperti ini, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Senin depan kamu berpakaian lengkap dan rapi. Posisi kontrol. Posisi kontrol, apakah kita di sini ada pembuat rasa bersalah, kemudian saya kecewa sekali sama kamu, itu pembuat rasa bersalah ya Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol penghukum, yaitu kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Nah, posisi kontrol yang manajer, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Posisi kontrol pemantau, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang dilakukan bila terlambat? Nah, manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, di sini kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk posisi dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas, ikut berkontribusi dalam
pembuatan keyakinan kelas lewat keyakinan mengutarakan pendapat. 7. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki diri setelah perbuatan salah. Restitusi bukan untuk menebus atau kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini ada segitiga restitusi, Bapak Ibu. Kita bisa lihat yang pertama, validasi kebutuhan. Kemudian ada menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, di sini validasi kebutuhan yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, di menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Ini kalau anak tersebut berbuat salah ya Bapak Ibu. Jadi kita menanyakan hal-hal seperti ini. Kalau menanyakan keyakinan selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Itu termasuk di kata-kata menstabilkan identitas. Nah, satu lagi, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Ya, Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. 1. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu mencari solusi dari akar permasalahan ini. Kamu berhak begitu. Itu masuk menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dalam konteks ini, pertama, membangun harga diri siswa. Ketika seorang siswa merasa perasaannya diakui dan dipahami, serta diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, maka hal ini dapat membantu meningkatkan harga diri siswa. Mereka merasa dihargai sebagai individu dan mampu belajar dari kesalahan. 2. Memperkuat hubungan positif antara siswa dan guru, di mana siswa merasa lebih percaya dan nyaman untuk terbuka kepada guru sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Ketiga, membentuk karakter dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab atas tindakannya, maka secara tidak langsung kita sedang membentuk karakter mereka, di mana siswa bisa belajar tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Keempat, mencegah terulangnya kembali perilaku negatif. Ketika siswa memahami konsekuensi dari tindakannya dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, maka hal ini dapat mencegah mereka mengulangi perilaku yang sama di masa depan. Nah, intinya menstabilkan identitas pada segitiga restitusi adalah tentang membantu siswa untuk tumbuh menjadi individu yang lebih baik dengan cara membangun harga diri, memperkuat hubungan positif, dan membentuk karakter yang kuat. Contoh praktis misalnya, seorang siswa merusak buku milik temannya. Melalui segitiga restitusi, guru dapat mengakui perasaan saya mengerti, ya seperti itu ya Ibu, Bapak Ibu. Bahasanya saya mengerti, kamu mungkin merasa kesal atau frustasi, tapi merusak buku teman itu bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, menjelajahi penyebabnya, kita cari tahu dulu kenapa murid tersebut melakukan hal seperti itu. Nah, dengan cara bertanya, apa yang membuat kamu merasa seperti ini?
apakah ada sesuatu yang membuat kamu kesal atau marah? Kita tanyakan kepada anak tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi, bagaimana kalau kamu meminta maaf kepada temanmu dan mengganti buku yang rusak? Atau mungkin kamu bisa bantu mengerjakan tugas bersama-sama. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar untuk meminta maaf, tetapi juga siswa memahami dampak dari tindakan yang dilakukannya dan mencari cara untuk memperbaiki situasi. Validasi tindakan yang salah, bahasanya seperti ini ya Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Validasi dalam konteks segitiga restitusi bukan berarti membenarkan tindakan yang salah, tetapi justru validasi ini merupakan langkah penting untuk memahami alasan di balik tindakan tersebut. Ini seperti kita ingin mengetahui masalahnya sebelum kita mencari solusi mengapa murid itu melakukan hal tersebut. Mengapa validasi penting? Nah, validasi penting untuk membangun kepercayaan ketika seseorang siswa merasa perasaannya dan alasannya dipahami. Mereka akan lebih terbuka untuk mendengarkan dan menerima masukan, memudahkan proses restitusi, dan memahami akar masalah. Kita bisa membantu siswa untuk melakukan cara yang lebih baik untuk mengatasi masalah di masa depan, mencegah terulangnya perilaku jika kita fokus pada hukuman yang dialami menyebabkan, maka perilaku negatif tersebut mungkin akan terulang kembali. Nah, contoh praktis misalnya, Bapak Ibu bisa bacakan contoh praktisnya. Bu Desi, silakan. Misalnya, seorang siswa. Contoh praktis, misalnya seorang siswa menggambar coretan di dinding. Alih-alih langsung memarahi, guru bisa bertanya, "Kenapa kamu menggambar di dinding ya?" Dengan pertanyaan ini, guru mencoba untuk memahami apa yang mendorong siswa untuk melakukan tindakan tersebut. Mungkin saja siswa merasa bosan, marah, atau ingin menarik perhatian. Ya baik, terima kasih Ibu Desi. Jadi validasi tindakan yang salah dalam segitiga restitusi adalah upaya untuk memahami mengapa siswa melakukan tindakan tersebut, kemudian membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa dan membantu siswa untuk belajar dari kesalahannya. Penting untuk diingat, validasi bukan berarti membenarkan tindakan salah. Guru tetap harus menjelaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima dan memberikan konsekuensi yang sesuai. Namun dengan memahami alasan di balik tindakan tersebut, kita bisa membantu siswa untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Singkatnya, validasi adalah jembatan menuju perubahan yang lebih baik. Nah, di sini kita menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nah, kalau ada anak yang berbuat salah, kita tanyakan kembali Bapak Ibu keyakinannya. Apa keyakinan kelas kita? Biar mereka mengingat kembali keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah kita buat. Nah, di sini ada lagi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Mengapa kita penting menanyakan keyakinan kelas dalam segitiga restitusi?
Membangun konsekuensi dengan menanyakan keyakinan kelas, kita melibatkan seluruh anggota kelas dalam proses pengambilan keputusan. Ini membantu membangun kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Menguatkan nilai-nilai positif itu seperti keyakinan kelas dapat menjadi pengingat akan nilai-nilai positif yang ingin kita wujudkan bersama, seperti saling menghormati, kerjasama, dan kejujuran. Memberikan panduan ketika terjadi suatu masalah, keyakinan kelas dapat menjadi acuan untuk mencari solusi yang sesuai. Memperkuat proses restitusi. Dengan merujuk pada keyakinan kelas, proses restitusi menjadi lebih bermakna karena siswa dapat melihat bagaimana tindakan mereka berdampak pada nilai-nilai yang telah mereka sepakati bersama. Bagaimana cara menanyakan keyakinan kelas dalam segitiga restitusi? Pertama itu, Bapak Ibu harus buat suasana yang nyaman. Ciptakan suasana yang terbuka dan aman bagi siswa untuk berbagi pendapat. Apa yang menurut kalian penting? Lalu ajukan pertanyaan terbuka. Gunakan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan reflektif. Misalnya, dengan apa yang menurut kalian penting dalam sebuah kelas yang baik, itu kita tanyakan ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kita bisa saling menghormati satu sama lain. Kemudian apa yang akan kalian lakukan jika melihat teman kalian sedang kesulitan. Nah, di sini nanti anak tersebut akan memberikan pendapatnya, seperti saya akan membantunya Bu, ya seperti itu. Kemudian apa yang akan fasilitasi diskusi. Ini contohnya dorong siswa untuk berbagi ide dan mendengarkan pendapat temannya. Buat kesepakatan bersama setelah diskusi, kemudian buatlah daftar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Tulis dengan jelas dan singkat, lalu pajang di tempat yang mudah dilihat oleh semua orang. Contohnya di depan papan tulis. Nanti sudah disepakati bersama, baru kita buat seperti struktur, kita tempelkan di dinding ya Bapak Ibu. Jadi inilah kesepakatan kelas kita. Jadi mereka tidak melanggarnya. Kalau mereka melanggar, jadi kita akan ingatkan kembali keyakinan kelas kita apa aja, nanti kita lihatkan di situ ya Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas, kami akan saling menghormati pendapat satu sama lain. Kemudian kami akan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kami akan bertanggung jawab atas tindakan kami. Kami akan saling membantu ketika ada yang kesulitan. Nah, kesimpulannya, dengan melibatkan siswa dalam proses pembuatan keyakinan kelas dan merujuk pada keyakinan tersebut dalam proses restitusi, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, inklusif, dan mendukung perkembangan siswa. Nah, setelah kita mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Boleh Bapak Ibu yang bertanya? Baiklah Bapak Ibu. Di sini saya mau tanya dulu, Bapak Ibu yang memegang kelas, apakah sudah pernah membuat kesepakatan kelas? Sudah. Baik. Nah, di sini kita coba cara membuat kesepakatan kelas dengan kalimat yang positif. Jadi Bapak Ibu saya minta di sini Bapak Ibu coret-coret kesepakatan kelas menurut Bapak Ibu dulu.
Baru kita sesuaikan dengan kalimat positifnya. Boleh saya bagikan ini ya, pimpinan. Ya. Bapak Ibu bisa buat lebih dari satu, nanti kita sesuaikan dengan kalimat positif, sebaiknya kata-katanya seperti apa gitu. Berarti 2 bisa Bu ya? Boleh Ibu. Boleh nanti kita kumpulkan ya Bapak Ibu. Bolehlah ke depan tempelkan di sana. Usah. Atau saya aja yang membacakan ya. Sudah? Bagusnya kita ke depan lah, tempel satu-satu. Saya susah baca ya kalau seperti ini. Oke. Orang aja. Bu Ayu aja yang tempel ya. Satu lagi bantu untuk saya. Tak tempel lagi lah Bu. Tak lengket ya. Ini yang nulis ini salah nih, pena merah siapa ini? Itu balik pula punya. Ambil pula itu balik pula. Senang dibacakan. Ini pinjam 2 juta bukan? Sudah selesai semua Bapak Ibu? Baik, kita bisa lihat dari keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat, yaitu yang pertama ini ada saling menghormati, kemudian jangan makan di depan kelas. Nah, di sini nanti kita gabungkan ya Bapak Ibu. Datang tepat waktu, tidak makan di dalam kelas ini sama. Itu sebaiknya kalimatnya seperti apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Itu termasuk
termasuk dari keempat contoh keyakinan kelas itu termasuk kemana itu? Saling menghormati, kemudian datang tepat waktu, tidak memakan, saya bacakan dulu ya Bapak Ibu, tidak makan dalam kelas, memberi salam saat masuk kelas, memperhatikan pembelajaran saat guru sedang menjelaskan, berkata sopan, menjaga kebersihan kelas, menghargai teman yang berbeda agama, datang sekolah sesuai dengan seragam, anak tidak boleh terlambat sekolah, anak pulang sekolah harus tepat waktu. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan pelajaran, menjaga kebersihan kelas, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, saling menghormati dan menghargai, tidak makan di dalam kelas, tidak datang terlambat, makan di luar kelas saat jam istirahat. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas dengan kalimat yang positif, yaitu kami akan saling menghormati pendapat satu sama lain. Jadi yang nih saling menghormati itu termasuk yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kemudian berkata sopan, ya masuk yang nomor 1. Saling menghormati, kemudian memperhatikan pelajaran saat guru menjelaskan pembelajaran, termasuk yang mana Bapak Ibu? Yang nomor 2 ya Bapak Ibu ya. Kami akan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan pembelajaran, termasuk nomor 2 juga. Oke. Menjaga, berdoa sebelum dan sesudah belajar, termasuk menghormati. Kalau seandainya kata-katanya kurang, kita boleh menambahkan kalimat positifnya seperti apa? Atau Ada boleh maksud- kita buat kata-kata positif sendiri? Boleh Ibu ya. Tadi apa itu? Jadi gini, tidak terlambat datang ke sekolah itu termasuk kan? Tidak terlambat berarti masih datang tepat waktu. Iya. Dapat waktu. Itu aja kalimat positifnya bagaimana? Nanti kita tambah nanti di pemaparannya dengan kata-kata positif. Contohnya seperti apa Bu Jet? Boleh pakai mic-nya Bu Jet? Kata positifnya dengan datang tepat waktu gitu boleh Bu Meli? Kata positifnya. Kalau ditambah Tambah lagi. Apa gitu lagi Bu? Bisa masukkan dari Bu? Kami akan ke sekolah tepat waktu. Kami akan datang ke sekolah tepat waktu. Iya. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu. Kemudian kami akan datang ke sekolah tepat waktu. Nah, yang itu termasuk. Dan jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Buang sampah pada kami akan membuang sampah pada tempatnya. Jangan. Itu yang ketiga kan. Kata positif kalau bisa Bapak Ibu. Kami akan membuang sampah pada tempatnya. Baik. Atau kami akan menjaga kebersihan. Ya. Kami akan menjaga kebersihan kelas. Baik,
terima kasih Ibu masukannya. Kami akan menjaga kebersihan kelas. Ya, itu termasuk tadi jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kata-kata jangan itu tidak dengan kalimat positif. Nah, jadi kita kalimat positifkan. Kami akan menjaga kebersihan kelas. Nah, selanjutnya kalau yang anak tidak boleh terlambat ke sekolah, itu termasuk di kalimat positif yang mana? Kami akan datang ke sekolah waktu. Nah, ya tadi ya yang ke kalimat kami akan datang tepat waktu. Baik, terima kasih. Kemudian memberi salam saat masuk kelas. Masuk ke kalimat yang mana Bapak Ibu? Menghormati. Ya, kami akan saling menghormati pendapat satu sama lain. Itu termasuk ya, kami ada kata-kata menghormati. Nah, jadi kalau tidak makan di dalam kelas itu masuk yang mana Ibu? Kami akan bertanggung jawab atas tindakan kami. Kami akan bertanggung jawab pada kebersihan kelas. Oh iya, jadi kita buat kembali lagi ya dengan kalimat kami akan bertanggung jawab Atas kebersihan kelas. Baik. Nah, menghargai teman yang berbeda agama. Saling menghormati. Iya, berarti Bapak Ibu sudah mengerti ya. Kami akan saling menghormati pendapat satu sama lain. Nah, selanjutnya makan di luar kelas saat jam istirahat ini tadi sudah ya. Tidak dimakan di dalam kelas juga ada, berarti termasuk ke ya, kami akan bertanggung jawab dan menjaga kebersihan kelas. Baik, di sini ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali, karena kita sudah merangkum beberapa kalimat contoh keyakinan kelas dengan kalimat positif, dan tadi saya telah menyediakan 4 kalimat dan ditambah 2 lagi oleh Bapak Ibu yang hadir, dan saya ucapkan terima kasih. Dan kalau tidak ada yang ingin bertanya atau ada yang boleh memberikan masukan tentang keyakinan kelas, kalau Ibu mau bertanya keyakinan kelas kami seperti ini Bu, gitu. Boleh. Kita kan ingin tahu juga keyakinan kelas dari Bapak Ibu yang lainnya. Adakah sama yang seperti ini atau sudah membuat dengan satu kata aja, tetapi harus dengan kalimat positif, dengan kata-kata positif. Berarti Bapak Ibu semua sudah paham ya? Baiklah, kesimpulannya, dengan melibatkan siswa dalam proses pembuatan keyakinan kelas dan merujuk pada keyakinan tersebut, dalam proses restitusi kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, inklusif, dan mendukung perkembangan siswa secara holistik. Nah, dari keyakinan kelas tadi kita pelajari disiplin positif, kemudian segitiga restitusi. Bapak Ibu setidaknya bisa melanjutkan di pembelajaran setiap harinya. Jadi ada anak yang berbuat salah, kita tidak boleh menghakimnya secara langsung, tapi kita gunakan segitiga restitusi dengan bertanya mengapa anak tersebut berperilaku seperti itu. Kemudian kita menanyakan kembali apa yang diinginkannya. Kita harus bertanya ya Bapak Ibu ya. Baiklah, karena Bapak Ibu semuanya telah paham dan akan dilakukan di kelas masing-masing,
Sekian dari saya pemaparan budaya positif modul 1.6 dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Identitas gagal dan konsep disiplin identitas sukses. Ada Ibu Mega Seta Fitriani selaku pemateri posisi kontrol restitusi. Ada Bapak Redi Pratomo selaku pemateri 5 posisi kontrol restitusi. Ada Ibu Eni Zalfitri selaku pemateri keyakinan kelas, dan terakhir Ibu Rahmatul Fitri selaku pemateri segitiga restitusi. Baiklah, langsung saja kita ke topik pemaparan materi tentang aksi nyata modul 1.4 desimasi budaya positif. Konsep utama modul budaya positif ada beberapa bagian. Yang pertama, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Disiplin positif. Positif dan bagaimana penerapannya. Disiplin positif pengertiannya adalah disiplin positif upaya pengembangan pendidikan karakter yang menuntun siswa agar bisa mengontrol diri dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan mereka hargai agar tercapai tujuan mulia yang mereka inginkan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan dari disiplin positif adalah menambahkan motivasi intrinsik pada siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Manfaat dari disiplin positif itu ada 5, Bapak Ibu. Melatih dan membangun kepribadian siswa yang baik, membiasakan siswa dengan hal yang baik dan bermanfaat, mengimbangkan keinginan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tertib, aman, dan nyaman, menciptakan ketenangan jiwa dan pikiran siswa dan lingkungannya. Next. Hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Disiplin positif ini kita ambil dari 6 macam dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, di sini Bapak Ibu ada contohnya. Jadi 7 nilai kebajikan dari profil Pancasila ini kita ada pertama empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Disinilah yang kita ingin tumbuhkan di diri anak itu agar anak itu menjadi pribadi yang kuat dari profil Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang tadi ya Ibu, ya Bapak Ibu, ada 6, yaitu yang berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkarakter, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bagaimana penerapannya untuk anak didik kita? Yaitu yang pertama kita melalui pembentukan motivasi intrinsik siswa, kemudian ditegakkan tanpa memberikan ancaman, hukuman, atau penghargaan. 3, guru bersama-sama menyusun kesepakatan dan keyakinan
kelas atau sekolah sebagai upaya pembentuk karakter positif. Kemudian 4 ditegakkan melalui menumbuhkan kesadaran diri, motivasi intrinsik dalam membentuk karakter positif. Baiklah Bapak Ibu,